Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sarah Augustiana Pribadi dengan NIM 23501911007 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai penemuan dan pengembangan obat antipsikotik atipikal dengan target utama reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A. Kajian ini ditinjau dari sudut pandang kimia medisinal mulai dari latar belakang biologis hingga hubungan struktur dan aktivitas obat. Antipsikotik merupakan golongan obat yang digunakan untuk mengendalikan gejala gangguan kejiwaan berat seperti skizofrenia, yaitu gangguan neuropsikiatrik kronis dengan gejala positif, negatif, dan gangguan kognitif. Obat ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi bekerja menekan sistem saraf pusat secara selektif tanpa mengganggu kesadaran. Selain digunakan pada skizofrenia, antipsikotik juga berperan dalam mengendalikan gejala gangguan mental lain seperti gangguan bipolar, kegelisahan, kecemasan, dan depresi, serta memiliki aktivitas farmakologis tambahan sebagai antiemetik, simpatolitik, dan antagonis reseptor alfa-adrenergik. Antipsikotik generasi pertama terbukti efektif dalam mengendalikan gejala positif skizofrenia, namun sering menimbulkan efek samping ekstrapiramidal akibat blokade dopamin yang berlebihan, sehingga mendorong pengembangan antipsikotik atipikal yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas terapi dengan profil keamanan yang lebih baik melalui pendekatan multitarget reseptor. Reseptor dopamin D2 merupakan target utama dalam terapi antipsikotik karena penghambatan reseptor ini di jalur mesolimbik dapat mengontrol gejala positif skizofrenia. Namun, antagonisme dopamin D2 yang kuat dan tidak selektif, seperti pada antipsikotik generasi pertama, juga menghambat dopamin di jalur nigrostriatal sehingga sering menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Sebaliknya, antagonisme terhadap reseptor serotonin 5-HT2A dapat meningkatkan pelepasan dopamin di korteks prefrontal dan jalur nigrostriatal, sehingga membantu mengurangi gangguan motorik serta memperbaiki gejala negatif dan kognitif. Oleh karena itu, antipsikotik atipikal dirancang dengan afinitas sedang terhadap reseptor dopamin D2 dan antagonisme yang lebih kuat terhadap reseptor serotonin 5-HT2A, sehingga menghasilkan efek antipsikotik yang efektif dengan tolerabilitas yang lebih baik, serta dapat berinteraksi dengan reseptor lain seperti D4, histamin, muskarinik, dan adrenergik. Target molekuler utama dari obat antipsikotik atipikal yaitu reseptor dopamin D2 dan reseptor serotonin 5-HT2A, dan bagaimana keduanya berperan dalam mengendalikan gejala skizofrenia. Pada reseptor dopamin D2 berperan penting dalam mengontrol gejala positif skizofrenia, seperti halusinasi dan delusi. Dengan menghambat reseptor dopamin D2, aktivitas dopamin yang berlebihan dapat dikurangi sehingga gejala positif dapat dikendalikan. Namun, jika penghambatan reseptor dopamin D2 dilakukan secara berlebihan, terutama pada jalur nigrostriatal, dapat menyebabkan efek samping ekstrapiramidal, yaitu gangguan gerak. Pada reseptor serotonin 5-HT2A, reseptor ini berfungsi sebagai pengatur atau modulator aktivitas dopamin di otak. Antagonisme terhadap reseptor 5-HT2A dapat meningkatkan pelepasan dopamin di beberapa area otak sehingga membantu menurunkan risiko efek samping ekstrapiramidal dan memperbaiki gejala negatif serta gangguan kognitif. Selanjutnya, mekanisme kerja antipsikotik atipikal. Obat ini memiliki antagonisme sedang terhadap reseptor dopamin D2 dan antagonisme yang lebih kuat terhadap reseptor serotonin 5-HT2A. Kombinasi ini membuat kerja dopamin menjadi lebih seimbang, sehingga obat tetap efektif mengendalikan gejala skizofrenia, tetapi dengan tingkat keamanan dan tolerabilitas yang lebih baik dibandingkan antipsikotik generasi pertama. Clozapine dikembangkan pada akhir tahun 1950 hingga 1960-an oleh perusahaan farmasi Wonder AG di Swiss sebagai upaya untuk menemukan obat antipsikotik yang efektif tetapi memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan antipsikotik generasi pertama. Pada saat itu, pengobatan skizofrenia masih sangat bergantung pada obat yang bekerja dengan menghambat dopamin secara kuat. Meskipun efektif dalam pengendalian gejala positif, obat-obat tersebut sering menyebabkan efek samping gangguan gerak atau efek samping ekstrapiramidal, sehingga diperlukan pendekatan terapi yang lebih aman.
Untuk itu, peneliti menggunakan imipramin, yaitu antidepresan trisiklik, sebagai senyawa awal atau lead compound. Imipramin dipilih karena strukturnya mampu bekerja di sistem saraf pusat dan memiliki aktivitas terhadap neurotransmitter monoamin. Namun, imipramin belum efektif sebagai antipsikotik karena afinitasnya terhadap reseptor dopamin D2 hanya sedang dan terhadap reseptor serotonin 5-HT2A masih lemah. Clozapine memiliki kerangka dibenzodiazepin yang lipofilik, sehingga mudah menembus sistem saraf pusat. Dari sisi afinitas reseptor, clozapine memiliki afinitas sedang terhadap dopamin D2 dan afinitas tinggi terhadap serotonin 5-HT2A. Atom nitrogen pada cincin diazepin berperan dalam interaksi dengan reseptor, sementara atom klorin meningkatkan afinitas terhadap serotonin 5-HT2A. Dominasi antagonisme serotonin 5-HT2A ini membantu menyeimbangkan pelepasan dopamin di otak, sehingga memberikan efek antipsikotik yang diinginkan. Menurut studi SAR menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur clozapine, misalnya mengubah atau menghilangkan atom klorin, dapat menurunkan afinitas terhadap serotonin 5-HT2A. Perubahan pada gugus nitrogen atau cincin piperazin juga mengubah rasio afinitas dopamin D2 terhadap serotonin 5-HT2A. Perubahan-perubahan ini berdampak pada potensi antipsikotik dan kemungkinan efek sampingnya. Selanjutnya, obat turunan clozapine seperti olanzapine, quetiapine, risperidon, ziprasidon, dan paliperidon, semua obat ini mempertahankan prinsip SAR clozapine. Dominasi antagonisme serotonin 5-HT2A dengan afinitas dopamin D2 moderat, sehingga mampu mengontrol gejala psikotik dengan risiko efek samping yang lebih rendah. Meskipun struktur kimianya tidak selalu sama, prinsip kerja clozapine tetap menjadi dasar pengembangan obat-obat tersebut. Aktivitas farmakologi dan efek samping antipsikotik atipikal dalam satu pandangan, mekanisme utama obat ini adalah antagonisme ganda pada reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A, dengan rasio afinitas lebih baik dibanding antipsikotik tipikal. Afinitas dopamin D2 moderat menekan hiperaktivitas dopamin mesolimbik, sementara antagonisme serotonin 5-HT2A yang kuat membantu regulasi dopamin di korteks prefrontal. Kombinasi ini memungkinkan pengendalian gejala positif dan sebagian negatif skizofrenia. Di sisi lain, efek samping muncul karena profil multi-target binding. Antagonisme adrenergik alfa-1 dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, sedangkan afinitas histamin 1 dan muskarinik menimbulkan sedasi, peningkatan berat badan, dan efek antikolinergik. Lipofilitas yang tinggi meningkatkan penetrasi ke otak, namun bisa menambah risiko efek metabolik. Tantangan utama dalam pengembangan obat adalah menyeimbangkan potensi antipsikotik dan selektivitas reseptor, agar efek klinis tetap optimal dengan risiko efek samping yang minimal. Pergeseran paradigma terapi skizofrenia penting terjadi dari antagonisme dopamin D2 yang kuat menuju pendekatan multitarget, terutama melalui modulasi dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A. Clozapine menjadi tonggak penting karena afinitas dopamin D2 yang moderat dan antagonisme serotonin 5-HT2A yang kuat, sehingga mampu menekan gejala psikotik dengan resiko efek samping ekstrapiramidal rendah. Menurut studi SAR menunjukkan bahwa modifikasi struktur clozapine memengaruhi afinitas reseptor, potensi obat, dan profil efek samping menjadi dasar pengembangan antipsikotik atipikal generasi baru yang lebih aman dan tolerabel. Pengembangan obat di masa depan harus fokus pada selektivitas reseptor agar efektivitas maksimal dan efek samping yang minimal. Penting juga membatasi interaksi dengan reseptor non-target seperti histamin dan muskarinik. Kemudian dapat dilakukan penelitian untuk mengembangkan struktur baru dengan profil farmakokinetik optimal sambil menggabungkan SAR, pemodelan molekuler, dan uji biologis untuk mendukung penemuan antipsikotik generasi berikutnya yang lebih aman, efektif, dan sesuai kebutuhan klinis pasien skizofrenia. Demikian presentasi mengenai kajian penemuan dan pengembangan antipsikotik atipikal, bagaimana clozapine menjadi tonggak utama dalam terapi skizofrenia, dan bagaimana prinsip struktur aktivitas obat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan generasi baru yang lebih aman dan juga efektif. Intinya, keberhasilan terapi antipsikotik tidak hanya bergantung pada efektivitas klinis, tetapi juga pada desain molekul yang tepat untuk meminimalkan efek samping.
Dengan pendekatan kimia medisinal yang rasional, diharapkan penemuan antipsikotik di masa depan akan semakin sesuai dengan kebutuhan pasien, aman, dan mudah ditoleransi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.